Bapak Rizur, kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali bertemu dengan Bu Kom. Bu Kom sendiri gimana Bu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Sumringah sekali, seger kelihatannya ya Bu ya. Tanggal muda Pak, ambil gajian ini. Alhamdulillah, enggak. Iya. Mudah-mudahan nanti habis gajian berkah ya Bu ya. Ya amin, amin. Oke, alhamdulillah. Oh iya Bapak, pada kesempatan ini katanya di sini Bapak mau menjadi coach pada praktek kucing kali ini. Nah, kira-kira persiapan apa yang mau disiapkan oleh Bapak? Oke Bu, tentunya dalam percakapan nanti kita melaksanakan kucing dengan rekan kita kucing. Tentu kita mempersiapkan benar-benar dengan seperti model Tirta yang kita sudah pelajari dalam modul 2.3 kemarin Bu. Kemudian kita mengembangkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang membangun semangat dari kucing kita agar dia bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang tentu bisa menyelesaikan atas masalahnya sendiri. Kira-kira begitulah. Tirta itu apa saja loh Pak? Oke. Sebenarnya Tirta itu terdiri dari identifikasi masalah, kemudian menggali solusi dari kucing kita, kemudian memetakan situasi yang akan dibicarakan dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada lah, kira-kira seperti itulah Bu. Gitu ya Pak ya. Oke. Jadi pada proses nanti kucing ini nanti akan menggunakan alur dari metode Tirta. Oke. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Oke, benar. Wah, hebat ya Pak. Pada saat sesi kucing nanti kira-kira kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan? Tentu dalam hal ini nanti yang pertama kita harus mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu, karena kita itu ibarat kata menjadi teman curhat daripada kucing kita ya Bu. Jadi diharapkan nanti kita bisa konsentrasi, kita bisa fokus, kemudian rekan kucing kita nanti bisa menggali sendiri atas solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang dia hadapi, kemudian dia menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mendengarkan dengan seksama Bu, dengan aktif atas setiap percakapan yang disampaikan oleh rekan kucing kita, dengan harapan nanti kita juga bisa cepat memberikan tanggapan. Gitu ya, seperti Pak, itu Bu. Kemudian yang ketiga, kita itu juga menggali dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian diharap juga pertanyaannya kita berpikirnya cepat juga, seperti itu. Jadi komunikasinya itu tidak seolah-olah tegang, tapi kita bisa enjoy gitu loh. Jadi kita bisa santai gitu loh. Kemudian yang paling penting tentu nanti yang terakhir rekan kucing kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan kucing ini. Iya. Nah, dari kira-kira kompetensi mana yang ditekankan pada proses kucing kali ini? Oke, hal-hal yang menurut saya perlu untuk menjadi titik penekanan yaitu yang pertama, merangkum pertanyaan ataupun istilahnya masukan dan saran yang disampaikan oleh rekan kucing kita Bu. Kemudian kita juga mempergunakan pertanyaan dengan menggunakan apa, bagaimana, seberapa, kapan, di mana, dalam bentuk pertanyaan terbuka gitu. Jadi asik kita nanti ngobrol, tidak seolah menghakimi gitu. Gitu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan menghindari penggunaan kata mengapa Bu. Kenapa? Karena kalimat pertanyaan mengapa itu terbersit nanti menjas gitu Bu. Jadi seolah-olah kenapa kamu gitu. Jadi kita diharapkan menggantinya dengan apa sebabnya gitu, atau apa yang membuat. Jadi seolah-olah kita masuk lebih detail mendalam gitu. Terus kemudian yang keempat,
kita juga bisa mengajukan pertanyaan pada satu waktu dengan pertanyaan itu pelan-pelan, tidak memberondong. Jadi satu pertanyaan dijawab, pertanyaan berikut terjawab, pertanyaan berikut dijawab. Jangan langsung 3 pertanyaan untuk langsung. Nah, jadi kita menghindari hal-hal yang seperti itu, Ibu. Kemudian yang kelima, mengizinkan ada jeda atau keheningan. Jadi membiarkan rekan kuci kita itu untuk berpikir sejenak, meresapi, merenungi atas apa yang akan dijawabkan seperti itu, atau mungkin menggali solusi dari apa yang dialami. Kemudian yang terakhir, menggunakan nada suara positif yang tentunya memberdayakan. Kira-kira itu Ibu yang terbersih di benak saya, Bu. Itu yang ditekankan ya pada kucing ini. Nah, kemudian kira-kira indikator tercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan seperti apa itu? Jadi untuk indikator kompetensi pertanyaan berbobot ini, yang saya inginkan adalah selalu bisa mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan terbuka kepada kuci, kemudian bertanya dengan berasal dari mendengarkan, kemudian menggali dengan potensi pertanyaan dan solusi dari kuci itu sendiri, Bu. Oke Bapak, luar biasa penjelasannya. Semoga dalam pelaksanaan kucing ini Bapak sukses dan silakan melanjutkan proses kucing kali ini. Terima kasih banyak, Bu Ko. Mohon Sama-sama bimbingannya, Bapak. Bu Ko. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Rizul. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Aduh Pak Rizul, lama tidak ketemu. Iya. Gimana? Saya itu sebenarnya lama dari Pak Rizul. Baru Oke. kesampaian hari ini. Iya. Saya gini Pak Rizul. Akhir-akhir ini merasa bersalah sama sekolah. Waduh. Ada apa ini, Pak? Kok sampai merasa bersalah sama sekolah itu kenapa, Pak? Ya, saya kan harusnya memberikan pengabdian yang maksimal pada sekolah kan. Sebagai guru gitu kan. Tapi itu tidak bisa saya berikan ke sekolah saat ini. Selama ini? Ya, akhir-akhir inilah. Oh, akhir-akhir ini. Ya. Kira-kira yang menyebabkan hal tersebut terjadi itu apa kira-kira kalau menurut Pak Yadi? Yang paling mendasar adalah saya sering datang lambat ke sekolah. Datang terlambat. Iya, menjadi saya kepikiran begitu. Oke. Harusnya saya kan datang lebih awal sebelum siswa. Benar. Ya kan? Oke. Tapi itu tidak bisa Pak Yusuf. Saya nyampe ke sekolah sudah lambat, anak-anak sudah masuk ke kelas. Oh, jadi kapan Pak Yadi sudah sampai di sekolahan, siswa sudah ada di dalam kelas ya? Benar Pak Yusuf. Padahal kan semestinya gitu kan, kita selaku guru itu kan yang harus dicontoh oleh siswa gitu kan. Kita harus datang lebih pagi dari murid gitu kan ya Pak ya? Itu idealnya, makanya saya merasa bersalah terus begitu itu. Enggak. Kemudian setelah kita menyambut, nanti kita juga mengarahkan kepada kelasnya sesegera mungkin untuk ikut pelajarannya. Benar, harusnya begitu Iya. Pak Yusuf. Terus kira-kira kalau menurut Pak Yadi, hal yang menyebabkan Pak Yadi itu datang terlambat sekolah tuh apa Pak Yadi? Ya, karena saya memang berangkatnya dari rumah siang memang Pak Rizul. Oh gitu. Rumah saya di Gapura, ngajaknya ke Saronggi. Itu 30 km. 30 km? Benar, kalau saya tiap hari itu kira-kira 35 menit perjalanan saya nyampe ke sekolah. 35 menit. Berarti estimasi waktunya kalau pengen nggak terlambat itu jam 6 itu harus berangkat sudah ya? Ya, jam 6, paling lambat jam 6 lewat 10 sudah harus berangkat itu. Itu tidak bisa saya lakukan. Saya berangkatnya dari rumah itu setengah 7 lewat. Setengah 7 lewat. Iya. Aduh, itu jadi pikiran buat saya. Sementara 35 menit perjalanan ya. Iya. Berarti jam 7 lewat itu Iya, nanti ya. pasti itu sudah. Aduh, iya. Itu kan jalur rame. Saya tidak bisa cepat. Bahaya kalau cepat. Sehingga ya sudah saya sampainya ke sekolah saja. Akhirnya ya terjadilah keterlambatan. Gapura kota itu kan jalur arteri utama kalau nggak salah ya Pak Ge. Iya, benar. Jadi padat ya Pak ya. Padat. Kira-kira nih menurut Pak Yadi, kalau Pak Yadi ini anggaplah merefleksi nih, kira-kira yang menyebabkan Pak Yadi ini berangkat mempersiapkan diri itu sampai harus siang itu apa kira-kira Pak Yadi? Itu karena saya
kesulitan mengkondisikan anak putranya ya. Iya, saya kan bagi tugas nih dengan sama istri. Saya juga guru. Jadi istri bagian kebersihan dan menyiapkan makan pagi, sarapan. Saya bagiannya adalah bangunkan anak, ajak anak sholat, mandikan anak, sampai anak berangkat. Itu bagian saya. Nah, ini kendalanya anak saya itu Pak Rizul, kalau dibangunkan pagi subuh susah ya Pak. Iya, jadi dia itu harus digendong dulu, harus dipijat dulu, sampai jam 6 lewat baru dia bisa bangun sudah, baru itu bisa bangun. Akhirnya ya saya ikut lambat juga ya. Iya, ya itu masih belum saya temukan ini solusinya ini. Oke. Kira-kira kalau boleh saya tahu Pak Yadi itu putranya sekarang usia berapa Pak Yadi? Kelas 2 SD. Kelas 2 sekolah dasar. Iya, berarti 9 tahun. Putra apa putri Pak? Laki-laki. Oh, iya. Usia kelas SD itu kan biasanya masih mong sekali ya, selalu apa ini minta bantu, apa itu minta bantu gitu biasanya. Iya, benar. Selain itu kalau menurut Pak Yadi nih ya, kira-kira yang membuat putra Pak Yadi itu bangunnya siang, kalau kita cek ini kegiatan putra Pak Yadi itu malam hari banyak nggak Pak? Nah, mungkin itu ikut les pulang jam 9, jam 10 gitu Pak. Masalahnya di situ. Tiap kali anak saya itu tidurnya kemalaman, pasti paginya kesiangan. Iya normal ya Pak ya. Iya. Kurang istirahat pasti nanti nambah istirahat. Iya. Jadi ini Pak Dizul. Jadi ini kendalanya. Sebenarnya ini begini kuncinya. Kalau anak saya itu bisa tidurnya agak sore, jam 8 atau jam 9 sudah tidur, itu jam 5 bisa bangun. Bisa Nah, ya. sekarang ini anak saya ini tidurnya kan malam tuh jam 11, jam 12. Maka otomatis bangunnya siang. Geng. Jadi sekarang adalah bagaimana membuat anak itu tidurnya sore. Tidurnya sore ya. Aktivitas anak itu malam hari habis sholat maghrib isya itu apa kira-kira Pak? Yang menyebabkan dia selama ini kita istirahatnya itu larut itu apa kira-kira? Ya itu habis maghrib dia ngaji sama ibunya, jangan ngaji apaan itu. Nanti Isa itu ada waktu setengah jam wajib belajar. Oh siap, bagus sekali. Setelah itu dia minta kebebasan. Nah, apa? Ya, dia pegang HP, main handphone, main HP. Kalau dulu main game, sekarang tambah lagi lihat YouTube. Oh gitu. Itu yang sampai dia malam. Oh gitu. Selama ini sudah ada ini nggak Pak? Ada artinya kayak semacam kesepakatan bersama gitulah Pak, antara putra Pak Yadi dengan Pak Yadi sendiri tentang komitmen ini main handphone malam hari sampai jam berapa maksimal misal begitu. Nah itu yang perlu saya cari solusi lagi. Maka saya harus begini nih sebenarnya. Itu kan di rumah isinya ada saya, istri, mertua. Ini harus satu kesepakaman. Jadi bagaimana menyamakan persepsi. Dari kesepakatan baru antara saya, istri, anak dan mertua. Oh siap, benar. Apa kesepakatannya? Jadi anak itu jam 8 atau jam 9, maksimal jam 9 sudah harus matikan HP. Matikan handphone. Matikan lampu. Berarti harus tidur istirahat gitu ya. Artinya kita pendekatan lebih keras gitu ya, agar pendekatan keinginan internalnya, keinginan untuk dia bisa bangun pagi itu lebih ada gitu ya. Nanti dengan seiring berjalannya waktu ya, pembiasaan itu ya. Iya benar. Oke. Nah kemudian menurut Pak Yadi sendiri ini kira-kira tingkat keberhasilan dari itu semua tadi kalau misalkan dijalankan, kira-kira selama ini yang Pak Yadi lihat atau mungkin selama ini sudah pernah diterapkan hal itu Pak Yadi? Diterapkan, cuma komitmen ya? Iya komitmen, komunikasi belum ada kesepahaman. Ketika saya bilang yuk waktunya tidur, matikan HP, datanglah dia ke ibunya, HP-nya gitu yang diambil. Ya sudah. Oh berarti kembali ke awal tadi ya Pak ya. Jadi antara Pak Yadi
dengan bunda, dengan keluarga besar, nenek ya. Iya. Jadi harus ada kesepakatan awal dulu gimana caranya putra tersebut yang hari ini masih berada di kelas 2 karena memang agak manja dikit ya, biasa lah. Jadi semuanya satu komando gitu ya, satu kesepakatan. Kapan jam 9 selesai, nyampe harus mati handphone, harus tidur gitu ya. Iya benar Pak. Oke. Nah kemudian selain hal itu, kira-kira ada nggak lah yang menurut Pak Yadi ini yang menyebabkan Pak Yadi ini datang ke sekolah terlambat ini? Kalau misal adik sudah bisa bangun sholat subuh bareng gitu, sholat berjamaah bareng, ada nggak hal lain yang bisa menyebabkan Pak Yadi ini mesti terganggu sehingga Pak Yadi berangkat dari rumah siang gitu? Tidak ada, sudah aman ya? Aman. Ini jam 6 anak beres, saya sudah bisa berangkat dengan tenang, sudah. Oh, alhamdulillah, baik. Kalau begitu solusinya tinggal eksekusi dan mudah-mudahan nanti berjalan dengan bagus. Nah, sekarang coba kita gali lebih dalam lagi, Pak. Menurut Pak Yadi ini, selama ini yang sudah dilakukan, menurut Pak Yadi ini selain Pak Yadi dengan Nyonya Besar, ada nggak yang bisa membantu untuk mensukseskan kegiatan ini, rencana ini? Itu titik kesuksesannya yang pertama ada di saya sebagai ketua kepala keluarga ya, keluarga. Kemudian yang kedua ada di istri ya, dan yang Nyonya ketiga Besar ada di mertua. Jadi kalau saya istri mertua sudah berkondisikan, ya sudah selesai ini masalah, sehingga anak itu tidak mencari perlindungan, tidak cari perlindungan ke ibunya, tidak cari perlindungan ke mbaknya, ke kakeknya. Iya benar sekali. Jadi sama. Jadi kalau sudah sama kesepahaman sama tindakannya, selesai sudah. Oke, jadi kalau semuanya sudah sepakat, dimungkinkan kemungkinan berhasil Pak Yadi untuk berangkat lebih pagi lagi ke sekolah agar Pak Yadi ini tidak terlambat lagi, bisa melayani putra-putri Pak Yadi, siswa-siswi Pak Yadi di sekolah bisa lebih baik lagi ya. Iya. Oke. Nah sekarang seperti ini Pak Yadi, kita coba perluas lagi. Kalau menurut Pak Yadi sendiri, kira-kira kondisi Pak Yadi ini kalau kita boleh presentasikan antara presentasi 10 sampai 100, 10 ini yang paling buruk nilainya, kemudian 100 ini yang paling bagus gitu. Kira-kira posisi Pak Yadi sekarang yang sering terlambat datang ke sekolahan yang disebabkan oleh masalah di keluarga di rumah, tentang yang diceritakan tadi dari awal, kira-kira posisi Pak Yadi hari ini ada di posisi nilai berapa Pak? 70 ya? Iya. Wah ini sudah mendekati KKM ini kalau K13, tinggal nambah 5 lagi sudah KKM ya? Iya, tapi target saya bukan KKM. Gimana Pak? Di atasnya KKM. Oh di atasnya KKM, berarti masih pengen ada ditingkatkan gitu ya? 90 lah. 90? Iya. 90 ini menurut Pak Yadi nilai paling bagus gitu ya? Iya. Oke, kalau memang demikian saya berdoa mudah-mudahan nilai 90 itu segera terwujud ya. Amin. Oke bagus. Nah sekarang kayak ini Pak Yadi, dari kita hasil ngobrol dari awal tadi, kita apa namanya tarik kesimpulan, apa istilahnya, kira-kira sebelum kita masuk pada kesimpulan, siapa saja yang dimungkinkan membantu keberhasilan apa-apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi Pak Yadi? Itu yang saya katakan tadi Pak Rizul. Saya, istri, mertua. Jadi ini langkah-langkah saya ya. Jadi saya nanti akan komunikasi ulang dengan istri, menyamakan persepsi bahwa jam sekian 9 harus mati HP, mati TV, mati lampu. Ya, mati lampu untuk anak-anak tidur. Setelah sepakat dengan istri begitu, kemudian istri yang mengkomunikasikan ke mertua, karena kalau saya ke mertua enggak enak. Oke. Dikomunikasikan, jadi setelah sama kesepahamannya, eksekusi itu. Oh alhamdulillah, iya, udah.
Berarti direncanakan ini hasil kita ngobrol siang ini mulai nanti malam ya Pak ya? Iya. Oke. Langsung Nanti malam ya? Nanti malam habis sholat maghrib berjamaah saya ngobrol dengan istri bahwa kita harus melakukan ini sepakat, malam harinya langsung gitu eksekusi. Alhamdulillah. Ada rencana nggak Pak? Ada planning nggak bahwa kayak semacam buat kurva gitu, kurva keberhasilan gitu. Mungkin entah 1 minggu ini sudah berhasil belum, 1 bulan ini sudah ada peningkatan belum, 1 tahun ini peningkatannya gimana seperti itu, atau mungkin 1 tahun ini saya sudah tidak terlambat berapa kali datang ke sekolah misalnya gitu ya. Ada nggak ya, pengen nggak buat kayak gitu? Nanti saya buat itu catatan harian saya lah gitu. Catatan harian saya. Jadi memang pertama harus komitmen saya ya dengan diri saya sendiri. Baik. Setelah itu adalah bagaimana penerapan itu, komitmennya ke keluarga. Ya. Setelah itu saya buat catatan, saya macam refleksi, evaluasi, bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah. Itu akan kita evaluasi lah saya sendiri. Kalau ada yang kurang kita perbaiki. Kalau sudah baik kita tambahi kebaikannya. Berarti 3 hal ya untuk eksekusinya ya. Yang pertama membangun komitmen lagi tentang hal tersebut. Terus kemudian yang kedua komunikasi lagi dengan keluarga besar di rumah. Tentunya sama Dedek ya Pak ya, sebagai sasaran nanti juga harus paham ya. Harus paham. Terus yang ketiga nanti membuat paling tidak tabel kerangka keberhasilan capaian yang sudah kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah sungguh luar biasa ya Pak ya. Baik Pak Yadi. Terus nah sekarang gini Pak Yadi, selama ini Pak Yadi datang ke sekolahan itu terlambat, pernah mendapat ini nggak Pak Yadi dari rekan-rekan, mungkin ada Pak Yadi ini loh saya sering kesusahan Pak, saya datang pagi ke sekolahan itu sering terlambat juga gitu. Ada nggak punya teman yang seperti ini di sekolahan? Ada, tapi 1 orang lah paling, 1 atau 2 orang lah. Tapi curhat ke saya curhat juga, nah sama-sama lambat. Jadi saya harus memperbaiki diri dulu. Baru setelah itu apa yang saya terapkan nanti bisa saya tularkan ke teman-teman yang lain. Oke ya. Paling tidak begitu ya Pak ya. Iya, benar, jadi merubah sesuatu tuh kita mulai dari diri kita dulu ya. Benar, Pak. Baru nanti kita bisa mengetularkan kepada rekan-rekan. Iya. Saya terima kasih Pak Rizul. Seperti ada pencerahan ini. Ada semangat baru. Ya Pak, sebelumnya di pikiran saya agak ragu-ragu, sekarang menjadi yakin nih, ini terapkan. Wah, amin. Saya berdoa, doa yang terbaik buat Pak Yadi berikut keluarga besar. Amin. Yang pertama, mudah-mudahan Pak Yadi ini sukses, berhasil nanti menjalankan apa-apa yang kita diskusikan. Benar. Nah, kemudian Dedek juga lebih semangat untuk lebih dewasa gitu kan. Sehingga nanti kelak setelah dia menjadi pria yang dewasa sebenarnya dia mampu bertanggung jawab terhadap dirinya dan mungkin nanti kepada keluarganya ketika sudah dewasa ya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ke depan Pak Yadi ini tidak terlambat lagi tentunya ke sekolah ya. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Yadi ya. Terima kasih Pak Rizul sudah mau menemani saya. Ya, saya senang ini dengar ceritanya Pak Yadi. Alhamdulillah ya, makasih Pak Rizul. Ya, saya tunggu informasi setelah berikut beberapa hari berlangsung ya Pak ya. Siap. Semangat ya dalam membawa perubahan ya Pak ya. Semangat. Makasih. Terima kasih. Mari Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak perasaannya tadi setelah proses kucing? Alhamdulillah Bu, sangat senang sekali, sangat lega ya bisa membantu Pak Yadi gitu kan. Dimana Pak Yadi itu kan punya keluh kesah tadi, dia sempat hubungi saya dan alhamdulillah setelah proses kucing ini selesai Pak Yadi juga bisa selesai masalahnya dan terbantukan, dan sepertinya Pak Yadi saya lihat sumringah lagi, senang sekali sepertinya, semangatnya itu tumbuh lagi. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya lihat memang dari proses kucing tadi itu berjalan baik dan sangat luar biasa bagi saya Pak. Jadi tidak ada penekanan apa, dan
juga ada ini Pak apa sesuai alur tirta. Ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Siap. Berjalan dengan lancar proses kucingnya. Oke, amin. Ini berkat bantuan dan semangat dari Ibu juga sebagai pengamat. Jadi saya pun juga merasa semakin semangat dalam melaksanakan kegiatan kucing tadi ini. Iya. Terima kasih Bapak. Semoga nanti kedepannya lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih Bu. Sampai nanti di lain kesempatan ya Bu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Ibu Kom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.